Jadilah si Santiago pun sengsara lah di kota asing ini gitu ya. Sudah mau di kota asing sengsara, tetapi ketika beberapa hari yang lalu, beberapa hari setelah itu, dia pun bertemulah dengan toko kristal. Toko kristal ini kayak pertamanya dia tidak memiliki karyawan karena dia mungkin memutar otaknya untuk cerdik gitu ya, mencari kesempatan. Dan setelah dibujuk si Santiago pun dibolehkan menjadi karyawan di toko kristal ini. Ya, setelah dia pertamanya itu dia menjadi karyawan di sana itu hanya ingin 2 bulan saja, tetapi ia malah 2 tahun keterusan di sana. Nah, karena udah 2 tahun lamanya, udah tahun, udah terkumpul lah uangnya. Nah, dia pun melanjutkanlah perjalanan itu. Baik, karena yang tadi itu bagian 1 ceritanya, kita lanjutkan ke bagian 2 ceritanya. Bagian kedua dari cerita ini itu, karena tadi si Santiago itu sudah mempersiapkan uangnya untuk melanjutkan perjalanannya. Nah, dia itu memutuskan untuk ikut ke sebuah karapan. Karapan ini berisikan seorang Inggris dan pemimpin karapan. Pemimpin karapan ini itu sangat baik terhadap Santiago, seperti sering bertukar cerita selama perjalanan, karena di perjalanan ke oasis itu membutuhkan beberapa hari atau waktu yang panjang. Nah, sedangkan si orang Inggris ini dia itu ingin ke kota oasis karena ingin bertemu dengan seorang alkemis, karena yang ia percayai alkemis yang ada di oasis itu sudah 200 tahun dan dia juga bisa mengubah logam menjadi emas. Jadi dia itu ingin belajar gitu dari beliau bagaimana lah untuk mengubah logam menjadi emas. Nah, singkat cerita mereka pun sudah datang ke tempat tujuannya itu, yaitu di kota oasis. Nah, di oasis ini itu pertama yang dilakukan oleh Santiago ini mengantar si orang Inggris ini ke rumah sang alkemis. Nah, dia itu udah beberapa kali dan tidak ada ternyata, dan yang terakhir inilah yang sudah beberapa kalinya ke rumah sang alkemis, ternyata adalah orang alkemis ini. Tetapi hal yang malah mengecewakan itu, dia udah berusaha sampai sepanjang perjalanan ke oasis itu, dia tuh hanya membaca buku karena dia sangat benar-benar ingin mendalami ilmu alkimia itu atau yang dipelajari seorang alkemis. Nah, tapi malah ketika mendatangi ke rumah sang alkemis itu, si orang Inggris ini malah disuruh untuk belajar lagi. Sudah, kamu belajar lagi. Jadi si alkemis ini menyuruhnya untuk memperdalam lagi ilmu alkimianya. Nah, lanjut, sedangkan si orang Inggris ini sedang merasa sedih, tetapi di kesedihan itu ada si Santiago yang telah bertemu pujaan hatinya di oasis. Karena dia itu pas menunggu si orang Inggris ini kayak bertemulah dengan seorang perempuan yang bernama Fatima. Nah, dia itu sampai membela-belain untuk nungguin biar bertemu dengan si Fatima ini, dan akhirnya si Santiago pun melamar si Fatima. Dan si Fatimanya itu, karena jadi sebelumnya itu udah cerita lah gitu bahwa si Santiago itu ingin mencari harta karun ke piramida Mesir. Nah, tetapi oleh Fatima ini tidak diterima lamarannya itu oleh Santiago kepada dia, tapi dia malah berbicara, ya sudah, lanjutkan saja perjalananmu, tapi kalau sudah ketemu atau sudah beres dengan takdirmu, maka datangilah aku gitu. Nah, di situ walaupun si Santiago merasa dia itu kecewa gitu karena dia sudah meramal pujaan hatinya, tapi malah ditolak seperti itu. Tapi di sisi lain dia menjadi lebih semangat lah. Nah, pada itu tuh udah. Nah, pada singkat cerita lah, si Santiago ini pun melanjutkan, karena dari kota oasis ini ke piramida Mesir ini bisa dibilang cukup dekat jaraknya. Nah, jadi karena yang lain sudah
sudah sampai gitu di tujuannya, tapi dia belum. Jadi dia sendirilah ke tempat tujuannya atau ke piramida Mesir itu. Tetapi dia tidak sendiri, dia ditemani oleh sang alkemis yang tadi, yang si orang Inggris itu loh, yang mau ditemani oleh sang Inggris. Nah, dalam perjalanan itu si Santiago sangat belajar banyak sekali dari sang alkemis ini, mulai dari bagaimana caranya memahami bahasa angin, bahasa padang gurun pasir, lalu banyak lagi. Jadi dia sangat seseorang yang bijak, yang kayak menangani sesuatu itu dengan tenang. Kayak kalau ada masalah ketika di perjalanan ataupun ada apa, dia tuh menanggapinya itu dengan tenang, tetapi tetap bijak gitu dalam menanganinya itu. Nah, singkat cerita, sudahlah si sang alkemis ini berpisah, dan si Santiago ini karena mau ke piramida Mesir ini harus melewati gurun-gurun, dia jadi mengarungi gurun-gurun itu berhari-hari, dan akhirnya si Santiago pun menemukanlah piramida Mesir ini. Nah, piramida Mesir ini jadi dia pun menangislah karena perjuangannya yang luar biasa gitu ya, biasa. Dan ternyata ketika digali-gali, karena sebelumnya itu si Raja Salem berpesan, jika kamu sudah ketemu dengan piramida Mesir itu dan kamu menangis, kayak spontan menangis di titik itu, maka di titik itulah ada harta karunnya. Tetapi ketika sudah digali-gali lagi, tidak ada. Dan ketika menggali itu karena dia pun genial ya, kayak sudah perjalanan yang sangat luar biasa, tapi hasilnya malah jong gitu. Dan tibalah ketika dia sedang menggali-gali itu, tibalah sekelompok orang yang menertawakan dia, karena menertawakan bahwa kenapa sih dari sini tuh nggak ada harta karun. Nah, dia itu malah ngasih clue bahwa harta karunnya itu ada di sebuah gereja di kota Andalusia, dan di depannya itu ada pohon skymon. Nah, pada saat itu si Santiago pun langsung merasa, aku tahu tempat ini di mana. Dan ternyata harta karunnya itu berada selama ini di tempat tinggalnya sendiri, di gereja kosong itu. Nah, sangat logis sekali. Jadi dia pun karena sudah ketemu, jadi dia dibawa harta karunnya, lalu dia pun memberikan persepuluhnya kepada wanita peramal itu, ke wanita peramal yang sebelumnya sudah menjanjikan itu. Nah, ketika sedang ada di perjalanan itu, dia pun bertemu lagi dengan seorang pendengar. Sudahlah tamat penilaiannya dari novel ini, yaitu ceritanya sukses membuat pembaca kayak merasakan hal yang tidak terduga-duga tiba terjadi gitu. Nah, dan pendapat saya bagi novel ini atau untuk novel ini sangat bagus dan sangat memiliki pesan-pesan yang bermakna di dalamnya. Nah, di novel ini salah satunya itu tentang mengejar takdir. Jadi kayak kita kalau untuk mengejar takdir itu tidak seburuknya, karena ketika kita sedang mengejar takdir kita sendiri, dunia pun akan mensupport kita, menyemangati kita untuk kayak kamu bisa loh, walaupun misalnya endingnya seperti yang ada di buku ini, tetapi masih ada kebahagiaan, tetapi dalam bentuk yang berbeda. Jadi jangan takutlah untuk mengejar takdir, karena ketika pun takdir itu tidak memenuhi ekspektasi kita, pasti akan ada sesuatu hal yang tidak terduga-duga datang kepada kita. Sekian resensi dari buku novel Sang Alkemis dari saya. Maaf bila ada salah kata ataupun ucapan yang saya lontarkan, maupun yang disengaja ataupun tidak disengaja. Tapi sebelum penutup, saya akan menjelaskan atau memberikan kata-kata singkat atau kata-kata motivasi. Satu-satunya hal yang membuat impian mustahil untuk dicapai adalah ketakutan akan kegagalan. Karena itu, janganlah hatimu merasa takut, sebab penderitaan yang harus dilalui dalam mengejar impianmu tidak akan pernah sebanding dengan apa yang